Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, tamu itu adalah bulan Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Atatskum syahrun mubarakun, syahru rahmatin, yughashyikumullahu fihi fayangzilur rahmah, wa yuhattu fihil khataya." Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat. Kesalahan-kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan betapa kemuliaan bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kullu amali ibni Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal manusia itu adalah untuk dirinya kecuali puasa. Dan akulah yang akan membalas sendiri amal manusia yang berupa puasa. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan ibadah rutin tahunan yang berupa puasa Ramadan. Bahkan puasa Ramadan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah yang dikatakan oleh Allah sebagai amal untuk aku. Artinya bahwa puasa Ramadan ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa Ramadan ini tidak ada satupun orang yang mengetahui bahwa seseorang itu sedang puasa atau tidak. Disinilah uji loyalitas hamba kepada Tuhannya. Ini begitu sangat signifikan tampak dalam ibadah puasa Ramadan. Berbeda ketika sholat. Jika ada orang melakukan sholat, maka semua orang pun bisa melihatnya. Begitu juga ibadah haji. Semua orang yang melakukan ibadah haji, ini bisa dilihat oleh orang lain. Akan tetapi, jika puasa, ini tidak ada orang yang bisa melihat orang itu sedang puasa atau tidak. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah, wa ana ajzi bihi. Akulah nanti yang akan membalas amal ibadah puasa orang tersebut. Karena keikhlasan, ketulusan, loyalitas seorang hamba kepada Tuhannya ini sangat dominan nampak di dalam ibadah puasa. Karena kita tidak tahu, meskipun anak kita ikut sahur, akan tetapi jika di luar, anak kita ternyata makan, kemudian pulang, ia mengaku puasa, kita tidak tahu. Oleh karena itu, keistimewaan ibadah puasa Ramadan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, wa ana ajzi bihi. Sayalah yang akan membalasnya karena ketulusan, loyalitas, dan apa yang dilakukan oleh orang yang sedang puasa itu betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping keistimewaan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini indikator takwa sangat dikaitkan erat dengan puasa Ramadan. Artinya, indikator takwa ini berkaitan dengan menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi, kita tahu bahwa kaidah-kaidah dalam agama Islam mengatakan ketakwaan ini bisa diraih dengan melaksanakan segala perintah Allah. Jadi oleh karena itu diharapkan orang-orang yang melakukan kewajiban puasa Ramadan ini betul-betul dia bisa meraih ketakwaan. Apa itu ketakwaan?
Ketakwaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa takwa adalah al-khaufu minal jalil warridha bil qalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad liyaumir rahil. Takwa ada al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Artinya, kita harus memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk melanggar, menerjang larangan-larangannya. Takut untuk meninggalkan perintah-perintahnya. Takut di sini bukan berarti sebagaimana takut kita dengan binatang buas. Takut di sini tidak berarti takut sebagaimana kita takut dengan orang lain yang kita takuti. Justru takut kepada Allah ini artinya adalah kita malah justru semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Lalu kemudian yang kedua, wal amalu bit tanzil. Takwa adalah mau mengamalkan apa yang menjadi isi dari at-tanzil, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini untuk para hambanya agar supaya difahami dan diamalkan. Lalu bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an? Tentunya Al-Qur'an tidak bisa kita pahami secara mandiri, tercerabut dan terlepas dari para guru-guru kita. Al-Quran bisa kita pahami dengan menggunakan jalur mata rantai keilmuan yang dimiliki oleh para guru-guru kita. Jadi tidak bisa kita langsung potong kompas, kita bypass memahami Al-Quran secara mandiri, terlepas dan tercerabut dari sanad-sanad keilmuan yang ada. Ini tidak bisa. Jadi oleh karena itu, mengamalkan Al-Quran ini harus ditempuh dengan cara bagaimana sebelum beramal ini kita selalu beristifadah, kita selalu belajar dari guru-guru kita untuk memahami apa yang menjadi isi Al-Quran. Lalu kemudian yang selanjutnya, takwa adalah ar-ridho bil qalil. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah meskipun itu sedikit. Ini adalah takwa. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini harus menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terima apa adanya. Apa yang diberikan oleh Allah harus kita terima apa adanya. Kita tidak terlalu banyak menuntut, kita tidak terlalu banyak meminta apa yang belum kita miliki. Artinya bahwa kita harus terima dengan apa yang diberikan oleh Allah meskipun itu sedikit. Barang yang sedikit bisa jadi berkualitas jika kita sertai dengan syukur. Itulah bagian dari takwa. Lalu kemudian yang terakhir adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Bahwa yang namanya takwa adalah mempersiapkan diri untuk bekal nanti di kehidupan akhirat. Mempersiapkan bekal nanti untuk kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyaklah kita selalu untuk menanam tanaman-tanaman yang nanti akan bisa kita petik kelak di hari akhir. Yaitu dengan memperbanyak amal di dunia demi untuk bekal di akhirat. Itulah takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Takwa yang telah disampaikan penjelasannya oleh Sayyidina Ali ini adalah mencakup beberapa segi: ketakutan kepada Allah, kemudian mengamalkan apa yang menjadi isi Al-Qur'an, ar-ridho bil qalil, kita terima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah, dan ini adalah merupakan aplikasi dari syukur. Lalu kemudian yang terakhir adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Kita hidup di dunia, jangan sampai kita lupa bahwa kelak kita akan hidup kekal di akhirat. Hidup di dunia sementara, maka kita harus mempersiapkan bekal di kehidupan yang sementara ini untuk kehidupan yang akan datang. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.